Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, jadi hari ini kontennya ikan ini jarang ku update ya. Dari sejak pertama kali beli tuh nggak pernah aku update karena memang masih proses pembesaran teman-teman. Jadi ini udah aku pelihara mungkin sekitar sebulan nih kayaknya ya, kurang lebih. Ini Cana Andrau teman-teman ya. Jadi yang ku tahu ini Andrau ini cuma ada satu ya. Ada yang bilang biru, ada yang bilang red Andrau gitu. Aku udah nanya teman-temanku yang udah lama keep Andrau. Jadi kalau blue itu yang condong badannya hitam, sebenarnya semuanya biru. Finnya itu biru. Cuman badannya yang bilang ada badannya yang sedikit gelap, nah itu jantan teman-teman. Terus kalau yang sedikit memerah atau yang sering dibilang red itu betina gitu. Jadi itu untuk membedakan jenis kelamin si Andrau. Jadi kalau ada yang salah silahkan, kalau saya salah silahkan di diskusi aja di kolom komentar ya. Ini pendapat dari temanku yang sudah lama breed Andrau ya teman-teman ya. Ini aku dapat kemarin waktu itu barter dengan Salva ya. Ini Andrau ini kira-kira sekitar 5 sampai 6 cm teman-teman. Di sini Andraunya udah settle ya. Udah sangat settle, cuman mentalnya masih masih belum ada mentalnya ya. Jadi kadang kalau dideketin tangan kabur. Nah, kayak gini tiba-tiba kabur, apalagi dideketin kaca pasti kabur juga. Tuh, pasti kabur kan. Untuk cara melatih Cana sejak dini ya teman-teman ya. Bagusnya sih sejak dini kita latih mentalnya sedikit-sedikit. Itu gimana caranya biar dia nggak takut saat dideketi tangan atau kaca. Untuk cananya sih sebenarnya udah sering show ke depan ya, show up ke depan. Cuma ya itu mentalnya belum ada. Kalau digoda pakai pakan dia pasti ke depan. Sebentar ya. Nih aku ambil pinset ya. Semua aku goda pakai pakan nih. Tuh pasti ke depan. Udah respon gitu teman-teman ya. Nah, udah mulai respon. Tuh. Sangat respon. Cuma belum ngejarnya belum agresif gitu. Karena ini barusan makan juga dia. Terus cara ngelatih mentalnya gimana biar kalau ada tangan nggak takut, kita deketi tangannya pelan-pelan teman-teman ya. Cuma dari jauh nih, ini aku udah mulai deketin, ini dari jauh nih, pelan-pelan. Kemunculan tangan kita tuh pelan-pelan tuh ya. Nah biasanya dia akan bakal ke belakang, cuma kita pelan-pelan aja taruh tangan kita di depan gini, nanti dia akan mendatangin jari kita nih. Tuh ya, mulai penasaran dia. Tuh caranya seperti ini teman-teman. Tuh, yang penting dia nggak takut dengan benda yang ada di depan dia tiba-tiba gitu teman-teman. Nih ini udah nggak takut nih udah ngedeket ya. Penasaran dia dikira makanan atau apa, nggak flaring. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini udah sangat kemajuan ya. Jadi intinya jangan ikannya dibikin jangan takut dulu dengan tangan atau kaca ya. Pendekatannya seperti ini pelan-pelan. Saat kita mendekatkan tangan ke kaca itu pelan-pelan, ke kaca akuarium ya maksudnya ya. Terus kalau kaca cermin gimana? Sama pelan-pelan. Ini aku dari bawah nih dari bawah pelan-pelan pendekatannya tuh. Ini cerminnya aku hadapin ke dia. Tuh dia pasti bakal mundur, tapi kita pelan-pelan, jangan ditempel ya, yang ditempel ke kaca akuarium. Kita kasih jarak lah 5 cm sampai 10 cm, nanti dia akan ke depan sendiri dia.
Nah semua nggak mau, kita kita ambil dulu kacanya pelan-pelan lagi saat dia mulai datang sampai dia mau. Nah, ini dia ngedeket nih, kita lihat. Ini udah makan soalnya ya, barusan makanan sebenarnya nggak aku kasih makan, cuman makanan yang dari tanah sebelah ini kan cuma dikasih sekat nih, ngalir apa ya namanya ya, hanyut ke yang sekatnya si ini, si Cana ini, Andrawin nih, jadi dia jadi dapat makan ya. Dia kalau bisa ngelatih ikan yang seperti ini sebelum dia makan teman-teman, jadi dia lebih agresif lah kalau posisinya masih lapar. Nah, ini kalau udah kayak gitu di belakang terus ya udah, kacanya kita jauhin lagi. Terus seperti itu teman-teman ya, kita lakukan setiap hari. Nanti lama-lama dia bakal berani kok sama kacanya kok. Kalau sudah berani dengan kedatangan kaca, nanti lama-lama dia akan flaring sendiri saat melihat ada lawan di depan dia. Itu cara ngelatihnya teman-teman ya. Jangan terburu-buru pengen cepat flaring kalau usia masih baby kayak gini. Ini masih baby nih, jangan terburu-buru karena memang baby ya mentalnya nggak segala yang dewasa, karena sifat teritorinya itu masih sedikit gitu teman-teman. Karena rata-rata di alam pun baby ini karakter alaminya itu hanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu biasanya dengan cara bergerombol biasanya gitu. Makanya cana-cana baby itu kebanyakan masih di alam pun kalau ditemukan itu masih bergerombol. Itu akan apa ya, kesempatan hidupnya akan lebih tinggi daripada dia hidup sendiri teman-teman ya, kalau masih kecil ya. Karena kalau dia bergerombol ibaratnya ada kesempatan saudara dia yang dimaksa, bukan dia. Makanya itu sifat alami mereka itu bergerombol seperti itu, lebih merasa lebih aman. Itu makanya sifat teritorinya masih kecil. Nanti kalau sudah mulai menginjak remaja, nah itu biasanya teritorinya mulai ada. Itu makanya kita harus sabar nunggu Cana itu minimal remaja dulu lah, baru dia bisa galak. Cuman kalau untuk melatih mental, karena ini udah ibaratnya udah disinglekan ya, walaupun disekat tapi udah sendiri, udah soliter, itu kita bisa mulai latih mentalnya dengan cara dia tidak takut dengan kedatangan tangan seperti ini. Kalau pinset kan karena udah terlatih, dia dikasih makan dengan pinset, dia pasti nggak takut. Tapi kalau tangan biasanya dia takut, tangan kaca masih takut. Ini biasanya sih mau ke depan cuma nggak flaring ya. Ini gara-gara udah dikasih makan jadi mentalnya jadi kurang lagi gitu. Kalau Cana kenyang gitu, kalau mentalnya belum jadi, dia bakal lebih cupu lah ibaratnya gitu. Nih ke belakang terus dia. Jadi lumayan nih, ini kayaknya calon gondrong kalau dilihat dari dorsal atasnya itu. Di bagian depan, dorsal depan tuh terlihat tinggi teman-teman ya, terus yang bagian tengah tuh terlihat melengkung tinggi. Kalau Andrau seperti ini tuh rata-rata nanti hasilnya gondrong sih, tergantung perawatan juga ya. Kalau dia punya bakat, kurang makan ya susah mau gondrong. Yang penting dia punya bakat, makan bagus, nggak pernah puasa, pasti akan gondrong. Ini dilihat sih punya bakat akan gondrong. Kita coba ya, agak susah memang, harus sabar teman-teman ya. Itu pentingnya punya Cana lebih dari satu tuh itu teman-teman ya. Jadi saat dia nggak lagi moody, nggak mau dilatih, kita bisa melatih Cana yang lain gitu. Jadi nggak memaksakan apa ya, satu Cana gitu loh.
Ini lagi nggak mau dia. Kok sama jadi udah mulai penasaran dia ke depan gitu. Oh, kalau dikasih dari atas ya deket deh respon dia. Tuh udah lumayan lah, nggak terlalu takut. Tuh kalau cana segini juga jangan terburu-buru pengen biru, pengen apa gitu, pengen hitam kali, karena ya memang cana baby itu masih warna itu bawaan baby, masih cerah. Nanti bertambah usia ini udah mulai agak biru-biru, nanti nambah usia lagi semakin tua nanti akan semakin biru, karena disitu akan warna itu kalau di cana itu menggambarkan dominasi dia, bahwa dia lebih baik daripada saudara-saudaranya atau lawan-lawannya dia gitu teman-teman. Maka dia akan apa ya, mutasi warnanya lebih keluar lagi gitu, cuma yang dari cerah ke biru. Masih mundur-mundur kan. Kalau seperti ini santai aja teman-teman, nanti suatu saat akan naik sendiri kok kalau kita sering latih. Itu wajar karena ya itu mental belum ada, usia belum cukup, kembali lagi ke usia belum cukup, dia masih baby, ya pasti wajar lah. Mentalnya, sifat teritorinya di tank ini belum terlalu mendominasi. Nah, lumayan nggak terlalu kabur nih. Tuh, udah mulai ngedeket. Udah mulai penasaran dia ya, kok ada cana lain di depan dia gitu. Kalau bagus sih ya teman-teman ya, sebenarnya lebih bagus tuh nggak sistem sekat ya, karena kalau sekat itu kadang dia itu masih sering melihat musuhnya di atau lawannya di sela-sela sekat. Ini dulu sebenarnya mentalnya lebih bagus dari ini sih sebenarnya. Sama tangan pun dulu sebenarnya udah sedikit berani, gara-gara disekat dengan maru, karena masih baby-baby semua makanya mentalnya jadi turun. Mungkin dia kalah mental dengan marunya ya. Biasanya lebih cepet kalau kita soliter benar-benar satu akuarium satu cana daripada sistem sekat. Nah, sekat itu biasanya lebih lambat ya untuk melatih mental ya, karena mereka kadang ada yang menang mental, ada yang kalah mental gara-gara sering melihat dari celah-celah sekat itu. Jadi bisa buat apa ya, ini pilihan juga buat teman-teman mau sistem sekat atau benar-benar single tank, satu tank satu cana. Nah biasanya satu tank satu cana lebih cepat naikin mental, naikin adaptasi gitu. Oke mungkin itu aja ya teman-teman ya updatean si Andraoku. Nah, ini karena memang aku jarang update karena memang ya ikannya belum banyak ada perubahan ya, karena masih baby, jadi ya jarang ku update. Nanti kalau ada perkembangan lagi, udah mulai pairing lagi, bakal ku update ke depannya. Oke, bye bye.